Dia kios, bukan resto. Ya Ini lu bukan mau nemu resto, di mana maksudnya lagi? kios. Batagor di situ aja. Itu udah mewah Ada banget, fancy jatuhnya. dapur kita ada. Di dapur kita itu juga ada. Nah, itu resto, lebih ke resto. Nah, ini yang kios gitu kan. Gue kira bakal murah banget. Ternyata ya emang gak semahal itu, tapi tetap aja kayak 100.000 gitu sepiring. Oh ya, oke. Iya. Bye Batagor Riri, bye. Gila. Gue Oh kalau enggak, misalkan kalau Batagornya 80-an lah sepiring. Ah ya enggak. Bye Batagor Riri tetap. Astaga. Gue kalau disuruh bayar gitu, gue bilang Indah, Mbak bisa minta keterangan tidak mampu nggak? 20.000 tuh mahal. Gue penasaran. Starling tuh 5.000. Kalau tapi kalau specialty atau cafe kan itu di sini standarnya itu udah ke 70-80 ribu gitu. Tuh, congkak. Mahal banget. Lu tuh jangan Bukan sombong-sombong congkak. gitu. Kan ngejelasin anjir. Oh iya, oke. Langsung bete. Jadi tadi sampai mana sih? Yang gue mau ngomongin itu tentang waktu kita SMA ya. Kalau kita SMA tuh, gue tuh ngerasa mau lu yang kaya, mau lu yang miskin, lu tetap bayar SPP cuy. Karena itu gue masih jadinya lebih confident mau ketemu sama siapa aja, mau kenalan sama orang yang kaya atau orang yang miskin. Jadi nggak ada bedanya. Begitu juga waktu gue kuliah gitu. Itu sih yang gue pikirin waktu itu. Kalau sekarang itu kan ada bank account sama confident, itu tuh selaras gitu loh. Bank account lo sama confidence lo sing gitu. Bank account gini, confidentnya gini. Ikut turun, iya. Confidentnya ikut juga naik. Itu dia. Kejauhan kiri coba ngobrol tuh pakai mic. Pitch controlnya dijaga, pitch control. Kata Tri Utami. Mariah Carey bukan, Mariah Carey bukan. Oke. Nah itu sih. Kalau sekarang itu memang kalau lu belum berdiri di kaki lu sendiri ya, maksudnya punya uang sendiri, udah mapan lah, kayaknya agak berat. Kalau gua belum mapan juga sih, walaupun berdikari tapi belum mapan gimana itu? Iya, makanya sampai sekarang juga saya confidentnya rendah. Iya kan, sulit. Tapi ini seru sih. Jadi misalkan lo blind dates pun, misalkan lo dapet dari dating apps atau segala macam, pasti yang lo perhatikan apakah yang dia pakai, apakah yang dia gunakan untuk menuju tempat blind dates lo gitu kan? Dia kayak pergi kemana aja, mobil gitu. Atau dia pakai apa gitu kan? Tapi yang lebih ngeri lagi kan, kalau sekarang kan lo nggak bisa lihat orang itu kayak apa enggak dari jam pertama ya. Jamnya sekarang rata-rata kalau nggak smartwatch. Kalau dia pakai Rolex, Apple atau langsung kelihatan. Iya maksudnya. Oh kalau Rolex ampun. Kalau kalau lihat sekarang Rolex kayak gitu tuh dipakai cuma kayak buat occasion tertentu aja. Enggak kayak lo pertama ketemu dia pakai gitu maksudnya. Coffee shop gue banyak yang pakai Rolex. Lu di Dubai cuy. Lu di Dubai bangsat. Ya lu di Dubai. Yang parkir di gang-gang juga gitu. Kayaknya Koenigsegg, Ferrari. Enggak segitunya sih ya. Enggak ya. Di gang juga tuh rumahnya mewah pasti yang kayak gitu. Tapi kalau Mini Cooper di antara Ferrari, di gangan banyak, masih banyak. Mini Cooper banyak di sana. Gitu. Enggak, Ferrari, masih ada kalau Mini Cooper di gang-gang gitu masih ada. Porsche masih ada kalau yang gitu. Tapi kalau Ceria kan masih ada kan, Daihatsu Ceria pasti di situ. Ada. Dari Picanto. Dari WC ada Kia Picanto kan di sana, cuman buat jalan dari WC ke kamar. Enggak lah, yang ada makanya jalan rayanya di dalam rumah. Yang makanya ya kayak yang gua gini lah. Ada emang? Ada. Tapi balik lagi ya. Itu gue setuju juga sih. Jadi waktu sekolah kayaknya bukan masalah lu kaya atau miskin ya, tapi kayak bahkan nggak ada kayak she's out of my league gitu maksudnya. Ya udah, dia cantik, ya udah gas gitu kan, gas. Gitu, mau ditolak mau enggak, kayak bodo amat juga hari ini. Tidak ada itu skema patah hati itu di cowok ya. Kalau di cowok ya, kalau di cewek sih masih saya lihat ada yang nangis-nangisan kok. Tapi ada masih. Ada juga sih yang pada saat zaman kuliah ada juga sih, ya sedikit memang, tapi ada juga sih yang kayak gitu juga pertimbangannya, kayak yang udah tajir banget, kayak nggak bisa nih didapat. Ada juga, gue tetap pernah ada, case kayak gitu ada, yang kalau dia ke sekolah tiba-tiba
Enggak, kalau dia pas ke sekolah tuh tiba-tiba pakai mobil mewah, ada supirnya. Nah itu agak segan juga sih udah memang dari awal. Nah, Tapi kalau dia masih anak berani supir memang. gimana? Kalau dia Ya, anak yang udah supir, tahu dulu, yang udah tahu itu bukan bapaknya, itu supirnya. Tapi yang jadi kaya itu dulu gua, yang kaya-kaya itu jadi lelucon-lelucon aja, jadi gurau-gurau aja. Kalau karena Tapi maksud mereka gua, itu masih anaknya masih main ke semua mm-mm, ya kayak masih main bener, ke bener. rumah gitu. Namanya masih zaman anak sekolah ya kan, dia masih ke Iya. warkop juga mau gitu ibaratnya. Mau, iya. Ya, tapi Betul. ketika dia kayak udah di fase kerja ini kan, ketika yang udah levelnya beda banget kan, langsung kerasa gitu ya, langsung kerasa. Kecuali yang emang temen lo deket berasa, lu gitu. yang lo berasa levelnya beda banget tuh gimana? Ya misalkan dia nggak mau makan di warung gitu, maunya makannya di resto atau nggak kafe terus gitu. Contoh aja contoh. Oke, Kalau di kerjaan udah lebih banyak ketemu yang kayak gitu. Iya sih. menarik. Kalau cuman Tapi kan pengen itu ngemil setelah, pengen ngemil maksud gue itu kan Gyukaku, setelah lo ketemu berapa kali kan, baru lo tahu, oh ternyata dia nggak mau gitu. Apa lo tanyain di awal? Iya. Enggak. Ya harus dilihat lah. Masa yang kayak gitu ditanya sih, lu mau makan di warung nggak? Kan nggak mungkin. Gue mau gue tanya lo. Wah, bener. Berarti beda ya. Ini bagus Jadi, juga nih insight buat gue nih. Menarik. Gue sempat nanya gini, kalau ini apa? Kalau diajak minum Starling mau nggak gitu? Starling tuh kalau yang nggak tahu ya namanya Starbucks keliling. Jadi mas yang pakai sepeda bawa kopi-kopi saset yang dibikinin langsung tuh sering banget di Jakarta lah intinya. Itu gue tanya sih. dan dia tanggapannya apa? Kalau ngomong Kalau dialihkan, oh berarti tidak mau. Kalau ternyata boleh, nah itu kayaknya boleh tuh diajak ketemu tuh. Kalau gue ya. oh lu malah jadinya jadi standarisasi ya. Dia orangnya mau nggak dibawa ke tempat. Maksud gue bukan low budget. akan gue bawa susah ya, tapi kalau misalkan di satu titik gue susah banget, at least itu hiburan Oke, yang bisa gitu. gue offer ke dia bisa gitu maksud dia gue. masih oke. Gue sih langsung Gue juga gue langsung nanya sih di awal. Dan gue tanya apa dah ya? langsung. Nah, masalahnya di Dubai nggak ada Starlink kira. Gak ada. Ada. Oh, ada. Ada kopi yang maksudnya dibikin pakai pasir itu. Bukan yang kelasnya kayak gitu, tetap bisa dong, tetap ada dong gitu. Tapi yang nggak Starling, cuman ya lu kayak ngopi yang murah banget tetap ada. Yang kayak cuman kalau dirupiahin tuh 20 ribuan ada. 20.000 tuh mahal. Gue penasaran. Starling tuh 5.000. Kalau tapi kalau specialty atau cafe kan itu di sini standarnya itu udah ke 70-80 ribu gitu. Tuh congkak. Mahal banget. Lu tuh jangan Bukan sombong-sombong congkak. gitu. Kan ngejelasin anjir. Oh iya, oke. Langsung Gua aja nggak minum kopi yang kayak gitu kecuali di kerjaan gitu. Atau nggak visit temen gratis Mahal kan, banget makan doang yang bayar. Di sana ada nasi tempong nggak ya? Ada, 3.000. tapi kan nggak 3.000, harganya 200.000. Iya, gua kemarin makan nasi campur, bukan nasi campur babi gitu ya, cuman nasi campur yang kayak ada rendang, ada bihunnya, ada teri. Ya, Nasi campur Medan gitu ya? Bukan Medan, dia orang Bandung, orang Sunda. Cuman dia ada jual batagor, gitu-gitulah. Lupa gua. Itu mewah ada sih kalau bakso di situ. gitu. Bener itu mewah Enggak, banget dia sih kalau kiosan. di Dubai. Dia kios, bukan resto. Ya Ini lu bukan mau nemu resto, di mana maksudnya lagi kios. batagor di situ aja. Itu udah mewah Ada banget. dapur fancy dapur kita ada, di dapur kita itu juga ada. Nah, itu resto, lebih ke resto. Nah, ini yang kios gitu kan. Gue kira bakal murah banget. Ternyata ya emang nggak semahal itu, tapi tetap aja kayak 100.000 gitu sepiring. Ya, oke. Iya. Bye bye batagor Riri, bye bye. Gila. Gue kalau misalkan kalau batagornya 80-an lah sepiring. Ayo guys. Bye bye batagor Riri tetap. Astaga. Gue kalau disuruh bayar gitu, gue bilang Indah, Mbak bisa minta keterangan tidak mampu nggak? Tapi kan sebenarnya itu mahal karena tenaga kerja yang dibayar harus lebih tinggi. Itu doang. Kalau bahan baku nggak terlalu cuy, nggak beda. Makanya Sama aja. kalau lu mau hemat, ya lu masak itu lu benar-benar hemat banget. Tetap lu bisa makan 2 juta sebulan kalau masak. Cukup banget. Tapi kalau lu beli makan nggak cukup gitu. Karena kan balik lagi yang kerja harus dibayar lebih tinggi daripada yang di Indo gitu kan. Cuman itu doang. Ngerti. Kalau lu Ya masak tapi itu sendiri, ntar kita bahas lagi lah.
masalah-masalah si apa Oh iya. kehidupan di sana dan di sini ya. Kita balikin Nah, ke balik lagi. apa tuh Topik namanya? Kita ngomongin apa Gimana caranya kenalan nama Gimana cewek di cara- umur 30 tahun? sih? Oh iya. Kesedihan itu yang kita bahas hari ini. Kalau misalkan gue ketemu sama cewek yang gue idamkan gitu ya. Ini gue minta saran. Terus adalah chance kita bakal ketemu ngobrol gitu ya. Gue mau ngomongin apa yang bikin ini lurus gitu jalannya gitu. Nah, Oke. Dari gua dulu ya. Kayaknya dari gua kali ya. Dari gua kali ya. Gue pendek banget kok, Man. Oke. Betul. Kalau dari gua ya, Nah, kan gua nggak tahu, makanya gua ngasih topik ini, gitu loh. Kalau dari gua. Makanya tadi gua bilang dari gua. makanya langsung pakar ya pakar. Ayo cepet pakar. Enggak, maksud gue kalau gue bikin mungkin semacam standarisasi dulu. Oh, yang gue mau tuh seperti ini. Misal ada kesamaan satu lah dari semua yang gue suka gitu. Jadi ada yang bisa gue olah gitu obrolannya. Misal lagu tuh penting tuh buat gue tuh. Bukan berarti harus sama ya, tapi kayak apa dia dengerin cuman satu artis yang muncul di TikTok doang atau ternyata dia explore kayak referensi tuh lumayan penting buat gua. Atau misalkan ternyata dia pernah traveling ke tempat yang gua pernah datengin juga gitu. Jadi kita membahas satu topik itu gitu. Tapi sisanya ternyata nggak ada kesamaan. Nah, gue tuh bikin gue tuh pengen ngobrol sama cewek yang seperti ini. Itu gue bikin itunya dulu tuh. Kayak Berarti misalkan gini, berhasil nih, lu nemu dua hal yang cocok sama si cewek ini. Terus habis itu lu bahas itu kan. Terus habis itu dapat dating selanjutnya, maksudnya besoknya dapat ketemu lagi. Lu bakal bahas yang sama. Sama tapi bukan yang kemarin. Gue ngobrolin abis itunya, next stepnya apa gitu. Misalkan si ceweknya dengerin apa ya, incognito gitu misalkan ya. Oh dengerin apa? Ya itu yang pertama tuh, dengerin lagu yang mana, album yang mana segala macem. Dia ngomong gini. Besoknya tuh gue kayak cuma ini mirip sama incognito, gini. Gue kayak ngasih next stepnya aja sebenarnya. Kebayang gak? Jadi gue gak ngomongin incognito terus-terusan, tapi lu tuh suka genre yang seperti ini ya? Oh ini gue ada nih, coba deh dengerin. Jadi kayak ngobrol, ini tuh mirip ini ya, ini tuh mirip ini ya. Jadi ada obrolan kayak gitu. Jadi sebenarnya lagu tuh penting buat lo kalau ketemu. Kalau lagu penting buat gue. Apapun ya, maksud gue kan dari kecil lumayan didengerin banyak lagu. Soalnya gue punya kakak 3. Tiga-tiganya genrenya beda semua yang disuka. Jadi yang masuk ke kuping gue lumayan banyak. Makanya itu yang bikin gue tahu misalkan si cewek ini tuh dengerin A, terus abis A ini band B gitu. Oh ini mirip-mirip nih. Jadi gue tahu lainnya di sini gitu. Itu penting buat gue. Kalau misalkan dia cuma dengerin yang di TikTok doang, tunit, itu gue enggak sih. Jujur gue enggak. Next berarti ya malu. Next. Yang house remix gitu gue nggak masuk soalnya. Berarti Itu lagu gue udah paten banget dah. Itu harus setidak-tidaknya dia dengerin, dia punya referensi musik beberapa ya. Jadi nggak cuman satu genre, itu penting buat gue. Terus kalau gue apalagi ya, kayak dia ngelihat dia nih misalkan, dia pernah traveling kemana tuh penting juga. Kenapa? Soalnya waktu traveling tuh orang tuh kan kelihatan aslinya ya, maksud gue. Apalagi lu menyaksikan sendiri gitu. Itu mah udah pakem banget, udah kelihatan banget orang itu seperti apa di waktu lu jalan gitu. Nah, gue melihat cerita dia justru kalau dia pernah traveling kemana, dia bisa menceritakan. Itu panjang kan kalau buat gue. Panjang banget ceritanya. Berarti yang bisa tadi banget dieksplor. Di luar pembicaraan kita ini, yang cewek yang tadi itu berarti dari traveling. Dua-duanya lagu dan traveling. Oh gitu cara lo. Kalau gue gitu. Bongkar dapur. Ya. Lo. Bukan, maksud gue kalau gue kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan lo kebingungan nge-approach orang, gue akan buat dulu standarisasi yang akan gue mau ngobrol tuh seperti apa. Bukan gue berasa so ganteng apa gimana. Enggak, gue biasa aja. Gue merasa gue biasa-biasa aja. Ya
cenderung ke jelek ya. Sama lah kita Jadi- 11-12 lah. It's Jadi okay. makanya gue nyadar aja udah. Tapi itu maksud gue yang pertama sih gue ngobrol nyambung sih. Itu dulu tuh. Nah ngobrol nyambung tuh maksud gue kan obrolan gue sama obrolan dia pasti tidak sama gitu. Yang diobrolin di lingkungan gue dan di lingkungan dia. Apalagi lingkungan gue. Ya, Iya kan? ya, Betul kan? Betul kan? Nah, jadi kayak ini pasti ada gapnya tapi nyari nyambungnya di mana gitu. Sebenarnya itu sih. Ya berarti sama-sama aja sih. Gue juga kalau ketemu cewek gitu juga sih sebenarnya. Maksudnya ya cari sesuatu yang interestnya sama kan. Terus habis itu kita lanjutin gitu ya. Cuman mungkin Bukan. Kalau interestnya sama kayak lagu tuh Ada. udah pasti nggak akan sama. Itu jarang banget lo nemu satu orang yang suka lagu genre sama apa segala macam. cuman Jarang. seenggaknya interestnya tuh suka lagu, suka dengerin lagu. Suka musik. Itunya sebenarnya. Gue pun sebenarnya Bisa, masuk kemana aja bisa. bisa. Jadi Masih kalau bisa ada nih chameleon. lu kecengin Hmm. cantik banget ya. Hmm. Dia suka musik. Tapi cuma satu genre dia, dangdut. Lu nggak apa-apa. Dangdut gue masih masuk. Gue gak masuk, nyerah. Kayak yang dangdut Roma Irama, Maggie Z gitu gue masih masuk. Tapi yang udah house remix yang Back to the Beat, Back to the Start itu Iya. enggak. Enggak. Dangdut lah, dangdut yang bener lah gitu. Iya. Dangdut yang bener tuh gue masih masuk. Ya, masuk sih. itu Keroncong gue masih masuk. Bukan Didi Kempot keroncong, tuh apa? dangdut nih, dangdut. Campur sari pun gue Campur masih masuk. sari, Didi campur Kempot kayak gitu gue masih masuk. Tapi gue waktu itu pernah banget lu ya. pacaran sama cewek yang suka Ebit GAD. Ebit GAD Tapi kan bukan Gue dangdut, masih Pak. masuk. Tapi Ebit Ebit GAD GAD nya enak. Ebit GAD yang masuk cuy. Yang udah aneh. Camelia nomor 4 anjir. Itu Oke. populer cuy. Itu populer. Iya. Anjir gue gak tahu itu. Itu kayak best hitsnya Ebit Gade soalnya. Pas gue dengerin. Tidak. Not my interest. Kalau- Bukan kalau kayak kayak gitu misalkan masih- lo dengerin Sila on Seven tapi yang Berai. Lo tau gak ya Berai? Tahu, pernah dengar, Enggak kan? cuman lupa kalau sekarang. Tapi tahu judulnya itu, Berai. Iya, itu tuh masih kalangan Sila on Seven kayak Dan Ebit Gade Camelia nomor 4 tuh gitu, kayak Dan kayak gitu. Masih Oh, yang gitu. top hitsnya. Masih top Terkenalnya hits ya. itu. Masih. Cuman jadi lucu sih. Antik aja orangnya jadinya. Iya. Anaknya maksudnya kan Itu- jauh banget. itu tuh tau umurnya udah. Keantikan itu tuh yang bisa lu explore tuh sebenarnya. Kalau dari gua. Satu hal yang beda tuh jadi posisikan lu penasaran sih kalau kata gua. Apa jadi gua jadi kayak gini ya? Jadi kayak konsultan lu tau gak sih? Ya kan gue kan bikin lo jadi pakar aja. Biar lo yang ngulik. Berasa pintar, tidak ada literatur, berasa pintar aja goblok. Jadikan. Itu lucu sih memang. Pas sekarang ini kalau lihat cewek umurnya jauh di bawah kita tapi dengerin lagu yang tua gitu. Nah, seksi banget. Itu menarik sih. Seksi banget. Dan ternyata banyak ya? Nggak nemu. Banyak deh. Ini di kantor gue ya. Hmm. Di kantor gue aja anak kelahiran 2000 gitu. 2002 gue lupa. Pokoknya dia baru pas masuk kantor gue tuh lagi skripsi aja seingat gue. Yang dia dengarkan Led Zeppelin. Anjir. Cewek loh ini. Kalau masuk kayak gitu jadi. Banyak ternyata di lingkungan dia tuh lagi back ke situ. Di pertemanan dia tuh lagi kembali ke era itu. Gue sih udah lumayan jarang ya dengerin Zeppelin. Beatles masih sering memang. Tapi Zeppelin udah lumayan jarang. Zeppelin gua cuma Sahabat satu masih lagu. sering gue. Sahabat mah saban poe parah ya. Si Led Zeppelin gue cuma satu lagu itu, The Rain Song, gue suka banget. Oh, gue kirain itu Stairway to Heaven. Itu lagunya sama bandnya Itu bukan Stairway Led to Zeppelin, Heaven bukan anjir. sih? Led Zeppelin. Stairway to Heaven. Led Zeppelin itu? Ada Zeppelin. Led Zeppelin. Oh iya. Zeppelin. Tapi Itu kalau Zeppelin mikir banget. kalau itu bandnya Stairway to Heaven, lagunya Stairway to Heaven cuy. Orang yang nggak dengerin Led Zeppelin juga dengerin lagu itu. Contohnya gua. Iya, oke. Itu Gue emang malah nggak tahu. ya udah khusus. Gua cuma Enggak, tahu tapi Rain ini Song. kenapa lumayan banyak yang masuk ke kuping gue karena kakak-kakak gue sih sebenarnya. Lu kan anak nomor 1 kan, Chris? Bukan ya? Nomor 2. Lu keberapa ya? Enak aja kakak gue dikemanain. Oh iya, oke. Tapi kakak gue cuma beda 2 tahun man. Terus yang Oh iya. gue dengerin dari dia itu juga Avril, Green Day, MCR. Ya udah itu sama. Oke. Enggak, kakak gue yang satu tuh dengerinnya pop banget. Kayak zaman dulu tuh masih pakai kaset, cuman ada satu kaset di rumah gue waktu itu. Rida Duri. Sita Dewi. Anjir. Itu Ya, itu kan pertama. jauh ya.
Terus kayak Shaden yang Indonya tuh mulai masuk tuh. Kayak gitu tuh. Kakak gue yang kedua death metal. Kakak gue Sepultura. juga koleksi kaset, banyak banget kaset dia. Kalau Iya. gue komik. Padahal beda 2 Terus kan tahun. itu kan Gue sama dia beda 2 tahun dong. zaman kita kecil kan komputer kan baru muncul ya. Yang Pentium 3, Pentium 4 itu kan. Nah, mulailah tuh Pentium di 1 banking di kemudian. komputer tuh. Terus kakak gue yang kedua kan metal gitulah. Kakak gue yang ketiga emo gitu. Pakai Winem ya, Winem. Winem. Dan itu tuh serunya Winem tuh kita tiap hari bikin playlist baru kan. Benar. Itu Ada itu skinnya serunya terus. tuh. Tapi Skin ada Winem. playlist Kojo Kenapa? pasti. Pasti. Ada playlist. Apa? Tapi selalu Playlist pasti Kojo. drag and drop gitu loh. Ada. Hari ini gue mau dengerin ini ya, drag and drop, Iya, drag and Yoi, drop. yoi. Ntar abis baru bikin lagi gitu loh. Sama ini ganti skin. Ganti Iya skin. kan, itu skin Winem. Skin Winem. Keren sih itu skin Winem. Keren banget asli Itu pas sih. ada skinnya. Aduh anjir, cool. Gitu. Dari situ tuh, dari guanya justru lumayan nge-explore. Dari ini ada musik ini. Gua pada saat itu beda juga sama kakak-kakak gua. Waktu itu gue dengerin Jepang-Jepangan malah. Pas zaman gua udah bisa nge-explore. Kakak lu gak ada yang dengerin Jepang-Jepangan Nggak ada. malahan. Nggak ada. Lu dapet Total- Jepang dari mana cuy? Itu Dari gue kakak ngulik cuy Patrick beneran. dia. Itu gue beneran ngulik. Jadi ada pertamanya anime. Ini kenapa kita jadi bahas ginian sih bego? Iya udah ya, udah gue ya. Penasaran. Dari anime pertamanya tuh. Gue nyari download di Forshare anjing bajakan. Jadi zaman dulu mah nggak ada semua bajakan kok, tenang. Abis itu Forshare. dari Emang dulu Google ada Forshare? ada Forshare Ada cuy. pakai D. Forshare. 4shared.com. Buat download. Biasa Iya dari buat kampus download Forshare. bajakan gitu. Terus Forshare ada Forshare sih namanya. itu beda kan? Kalau yang gak pakai D beda kan? Beda. Iya. Terus Masalah abis sih, itu gue nemu namanya Indo Webster. Itu yang gue kehilangan banget tuh. The Webster. Nah dari Indo Webster tuh gue ngulik tuh satu-satu tuh. Gue bener-bener ngulik tuh. Anjing ini band apa. Gue download satu-satu. Gue play satu-satu. Oh ini gue suka. Oh ini gue gak suka, hapus. Ini gue suka. Ini gue gak suka, hapus. Kayak gitu Dulu terus. kalau mau setiap hari. tahu harus di-download dulu ya. Iya turun. Semuanya bajakan. Pertama kali gue beli yang ori tuh gue masih ingat CD-nya Malik. Yang Mata Hati Telinga. Itu pertama banget. Gue pertama kali beli ini CD asli ori Dream Theater yang Train of Thought. Tuh, itu gue belum gue udah dapet. Keras. Tapi yang album yang pertama yang udah ada soalnya di PC gue, nggak tahu siapa yang masukin. Apa? Awake Lupa gue judulnya apa? When Oh bukan Dreams yang and- ada Pull Me Under tuh apa? Image and Words Image and Words. itu masih agak Itu, baru dia. betul. Ketiga kalau nggak salah. Ketiga ya itu. Iya itu. Gue lebih sedih. Gue SMP sampai SMA lagu Lamb of God sama Dream Theater doang. Tok selesai. Wah, gue terlalu banyak anjir. Dan zaman dulu tuh semua lagu di PC lu pasti hafal cuy. Apal. Gak ngerti kenapa. Apal. Dan jadi bekas gak sih di diri sekarang? Mau Kalau- berapa puluh ribu lagu itu, lu hafal beneran. Apa? Gak ngerti gue kenapa. Somebody na 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 Berapa puluh ribu ya? na. Itu zaman kita banget tuh. Sekarang mau ngapalin satu lagu aja kayak susah banget. Gak hafal apa. Apa itu lagu apa ya? Di samping daya ingat menurun ya. Itu begitu. Lagu buat gue penting ya. Satu cewek mendengarkan multi genre itu penting buat gue. Buat gue tuh jadi si cewek itu tuh terkesan open minded. Itu penting sih buat gue. Open minded itu penting. Bukan Itu tuh. bukan open- maksudnya apa ya? Maksudnya bukan ke arah negatif, tapi gue selalu suka lihat satu orang menyikapi sesuatu itu sih. Gue bisa nilai orang dari situ sih. Se-open apa yang lu suka gitu? Maksudnya dia tetap Gimana ya? ada Susah prinsipalnya, tapi yang dia masih curious sama banyak hal atau bener-bener open aja, subject to change aja, bisa dapat apa dia dengerin semuanya, info masuk semua gitu. Karena ada juga cewek yang sekarang nih ya, yang gue kenal ya, maksudnya kayak ada beberapa paham yang gak bisa dia geser gitu loh. Jadi kalau AA gitu, dia nggak mau dengerin yang lain tentang yang lain. Yang gitu-gitu itu gue gak sih bisa. Yang gue takut. Yang itu Jadi- gue gak bisa. Makanya ada Ngeri sih. salah satu pacar teman kita saya tidak cocok. Saya tahu siapa langsung kebayang mukanya. Baru ketemu. Oh, Buat gue gini, ya anjing masih yang ini- kemarin lu bantu kan?
Lama. Iya. Ya. Heeh. Boleh nggak dispesifikin nggak? Boleh, Nah, tolong. udah cukup Tolong. sampai situ aja. Sampai Iya. situ aja udah. Udah Terlalu- sampai situ aja. Tapi delay. maksud gue Hmm. intinya gini sih sebenarnya waktu satu cewek itu bisa ngelihat satu masalah misalkan atau ya satu masalah lah, tapi dia bisa ngelihat dari dua sisi, itu cocok tuh sama gue tuh. Gue nggak suka tiba-tiba dia langsung gue ngebela ABCD intinya gini dia ngasih pembenaran, tapi by the way dia nggak baca literaturnya, dia nggak tahu gimana awalnya apa segala macam, dia juga nggak tahu sudut pandang yang lain. Itu enggak sih. Buat gue sulit ya ngobrol dengan Ya, itu. dengan orang seperti itu. Ya intinya itu mah IQ. Jadi Gitu. sebenarnya Ya kan? tidak beralasan juga. Enggak juga sih, mungkin Bukan juga IQ sih. bukan juga. Mungkin ya Bukan gue juga IQ. sama sih, beberapa kali ketemu sama cewek yang udah emang punya ini ya, prinsipil sendiri gitu. Hmm. Cara hidupnya sendiri gitu. Itu yang bikin gue Prinsip jadi jiper. sama ini beda ya maksud gue. Enggak bukan prinsip yang kayak misalkan gue mau punya anak 2 gitu. Enggak. Kalau value itu jatuhnya value kan. Kalau value mah ya Iya. masing-masing. Cuman yang itu yang bikin gue jadi takut untuk approach gimana ya. Gue harus ketemunya ngomong apa nih kalau kayak gini. Sebenarnya baiknya kayaknya gue nggak ya cari yang lain aja sih sebenarnya gitu ya. Enggak. Gue nggak mau nyaranin apa-apa. Gini. Kalau gua sih mundur teratur. Kalau gua Ya, gue kan juga kasusnya mundur kalau beda-beda. sekarang. Iya. Ya kan, gue kan nggak tahu yang lagi deket sama lu seperti apa, dan apa yang lu suka, apa yang enggak di satu cewek kan gue nggak tahu. Ya meskipun ya gue tahu kasusnya. Cuman kan susahnya ya, ini kita kembali lagi ke tema ya. Umur 30 itu sebenarnya boldnya itu umur 30. Jadi kayak minim opsi gitu loh. Kayak lu ada time ticking bomnya yang deg-degan, bikin deg-degan gitu loh. Ini kalau bukan cewek ini jangan-jangan nggak ketemu lagi nih. Tok, Gitu. tik. Itu gue rasain sih. Gitu ya. Jujur itu gue rasain sih. Lu rasain. Tapi ternyata setelah mantan gue yang terakhir, ternyata nggak kayak gitu. Kan gue kan orangnya harus mentok dulu, ketabrak gitu kan, ketimpa, baru gitu. Gak bisa gue dibilangin orang, lu gini, gak bisa gue mesti mentok sendiri dulu, baru gue gitu. Kejedot dulu baru iya. Kalau di gue ya, ternyata kalau lu belum nemu berarti lu belum ngegali lebih dalam aja gitu maksudnya. Anjing bijak banget keluar dari mulut gue. Enggak, tapi gue nggak ini sih, nggak percaya gue. Gue yakin. Sebenarnya sih gini. Maksud gue, yang gue percaya tuh selalu proses itu tidak mengelabui hasil lah. Anjing bijak lagi, gila. Apa nih harus dibikin teks-teksnya gitu di nanti gue. Nggak usah kiri, nggak usah. Ntar di freeze aja. Tapi benar maksud gue, kalau proses lu ternyata panjang apa segala macem dan lu menghargai prosesnya sih, hasilnya nggak akan bohong sih. Gue pernah ditarot ya waktu gue resign. Anjing. Gue waktu itu resign, terus sebelum resign ditarot sama bosnya. Ditarot kan. Terus gue nanya masalah jodoh. Gimana masalah jodoh saya gitu ya. Penasaran. Terus dia bilang gini, jodoh kamu masih jauh, tunggu aja, agak lama. Oke. Percaya tidak percaya sampai sekarang saya itu tahun berapa? pacaran. Tahun 2016-17. Benar dia berarti. Kalau lu nunggu kan, ya ini yang lu dapat gitu kan. Ya lu usahakan lah, itu aja sih. Iya, maksudnya gue percayanya karena sampai sekarang gue belum punya pacar. Kan udah hampir nikah lu sekarang. Apaan sekarang hampir nikah apaan? Belum. Jauh, masih jauh. Oke. Balik ke topik ya. Apa topik tadi topiknya? Itu kalau umur 30 udah Iya. sama cewek gimana? Ya kalau gue balik lagi, gue bikin standar yang gue suka dulu dari cewek apa. Tinggal komprominya lu bisa sebesar apa gitu. Kalau gue. Kalau lu tau gimana tuh? Ya gue kan yang nggak tahu. Karena gue juga mau jawab. Kalau kata gue relationship itu adalah chaos. Gitu, Ya tahu bisa. apa. Ya. Pasti. Itu sih pasti. Masih hal yang tidak tertebak.
Ya secara umum Semuanya gitu sih misteri ya. memang. Semuanya misteri. Semua misteri. Ya, Dasar benar. Hidup laki-laki. Hidup adalah adalah misteri. hidup adalah misteri kalau kata Dewa. Hadapi dengan senyuman. Dewa juga. Kangen kalau Udah lah. Udah. Kenapa Dewa? Udah. Udah. Dasar laki-laki Bubar. jomblo. Bubar. 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 Hush. Bubar.